Sang penebus, juru selamat, kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosena, Hosena, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosena, Hosena, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia.
Puji Tuhan, pagi ini kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bisa bertemu hari ini, pagi ini di Voice of Victory. Kita bisa bersama belajar, mendengar dan menerima firman Tuhan yang tentunya selalu memberi kekuatan buat kita dan selalu membawa kita di dalam kemenangan bersama Tuhan. Bulan ini temanya adalah Boldness for the King. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita bersama dengan Tuhan, kita pasti diberi keberanian untuk selalu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa, tanda-tanda, dan mujizat. Paulus dan Barnabas mengajar dengan berani. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, bukan karena mereka menerima karunia melakukan mujizat, tapi karena mereka percaya. Percaya di sini tidak hanya percaya hanya dengan perkataan, tapi percaya di sini mereka mengalami sendiri berjalan setiap saat, setiap waktu bersama dengan Tuhan. Disitulah mereka merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai mereka di dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga mereka mengerjakannya bersama dengan Tuhan yang penuh keyakinan. Jadi pada waktu Paulus dan Barnabas ini mengalami sendiri perjalanannya bersama dengan Tuhan, mereka diberi kemampuan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran dengan yakin. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Pada waktu proses itu berjalan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan sampai yakin, itu membutuhkan keberanian diri untuk mematikan daging. Dengan apa? Dengan sangkal diri dan memikul salib. Seperti di dalam firman-Nya di Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sudahkah Yesus Kristus itu menjadi Raja di dalam kehidupan kita, atau hanya menjadi juru selamat kita? Pada waktu Yesus Kristus hanya kita memandangnya sebagai juru selamat saja, kita mungkin akan sulit untuk mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Tetapi kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, juga Raja di dalam kehidupan kita, kita akan mengikuti segala perintah dan kebenarannya. Kita akan mengikuti jalannya, kebenarannya, sehingga kita menemukan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup Zoe, hidupnya Allah di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan bukanlah batasan, tapi sebenarnya sebagai pengaman bagi kita, untuk kita tetap selalu di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Pada waktu kita selalu dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, di situ kita sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita pada waktu ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, disitulah ada kekuatan yang luar biasa yang memberikan kita keberanian untuk mengajar tidak hanya dari pengetahuan kita, tapi dari pengenalan kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Itulah yang membuat kuasa itu terjadi, sehingga apapun yang kita ajarkan, kita mengajarnya dengan yakin, dan orang yang menerimanya itu menerima
suatu kehidupan yang sesungguhnya yang bisa merubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan baru di dalam Tuhan. Pada waktu kita menyampaikan pengajaran dengan keberanian, dengan kekuatan Tuhan yang di dalam kita, kesanggupan kita menjadi pekerjaan Tuhan. Seperti dikatakan di Korintus 3 ayat 3 sampai 5, karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pada waktu ada kehidupan Kristus di dalam kita, apapun yang kita lakukan, kesanggupan kita, keberanian kita, keyakinan kita, itu menjadi pekerjaan Allah. Allah sendiri yang memberi kuasa pada waktu kita mengajar kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhan yang berdaulat atas apa yang kita sampaikan. Karena disitulah ada kekuatan Tuhan yang akan mengubah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Mari kita menghidupi kebenarannya, mari kita berjalan di dalam jalannya, sehingga apapun yang kita ajarkan, yang kita sampaikan mengenai Injil Kerajaan itu penuh kuasa, karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan buat kami Tuhan. Engkau selalu menguatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan berani menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala apapun perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk kekuatan baru, untuk hikmat yang luar biasa yang Kau taruhkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk warga kerajaan yang menyaksikan Voice of Victory Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau selalu memberi keberanian Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk menyaksikan segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan selalu Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk pagi yang Kau adakan buat kami. Segala sesuatunya Tuhan, kami akan kembalikan kepada Engkau untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.